menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, pakai air mengalir, pakai sabun. Nah, ini upaya kita ya untuk sebenarnya ini di masa bukan pandemi pun hal-hal ini bagus dilakukan ya. Sebenarnya ya, betul nggak? Karena ada debu, ya kita nggak tahu di lingkungan kita ada udara yang kotor terhirup kan gitu ya. Jadi sebenarnya ini di masa normal pun ya hal-hal ini harus dipertahankan ya. Oke, sambil nunggu yang lain hadir nih ya. Nih kemarin kita membahas tindakan ekonomi. Coba yang kalian tahu tindakan ekonomi itu apa? Apa yang maksud dengan tindakan ekonomi? Ayo. Ayo. Tindakan ekonomi yang kita bahas kemarin ya. Tindakan yang dilakukan oleh semua manusia. Ya, terus? Segala tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ingat ya. Jadi tindakan ekonomi itu, kita review lagi, resume lagi yang kemarin supaya nggak lupa. Tindakan ekonomi itu adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tindakan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya, paham ya? Paham nggak nih? Paham. Oke. Nah sekarang yang dimaksud dengan kegiatan tadi kan tindakan ekonomi, segala tindakan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa? Yo, apa itu? Kegiatan ekonomi itu apa? Segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu kegiatan ekonomi. Kalau tindakan itu adalah segala tindakan manusia untuk melakukan kegiatan, kalau tindakannya. Kalau kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa saja itu kegiatan ekonomi itu jenisnya? 3 loh, ada 3. Apa kegiatan ekonomi yang kalian tahu? Ayo, kegiatan ekonomi itu apa? Produksi, konsumsi, distribusi, itu kegiatan ekonomi. Ingat ada 3 ya. Produksi, konsumsi, distribusi, itu kegiatan ekonomi. Itu ya. Jadi tindakan ekonomi segala kegiatan, tindakan dari Komisi untuk memenuhi kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3, produksi, konsumsi, distribusi. Tindakan ekonomi yang tepat tuh yang bagaimana yang dilakukan oleh manusia itu kemarin kita bahas. Apa? Tindakan ekonomi yang tepat yang bagaimana? Ayo. Tindakan ekonomi yang tepat yang bagaimana? Tindakan yang rasional kemarin ya. Tindakan ekonomi yang tepat tuh yang baik itu yang rasional. Jadi pakai akal gitu loh melakukan tindakannya itu ya. Oke. Ya, kita bahas ini harus loh. Jadi kalau berbicara kegiatan ada 3 kegiatan ekonomi itu: produksi, konsumsi, distribusi. Produksi apa yang maksud dengan produksi? Kegiatan menciptakan barang dan jasa. Orangnya disebut apa? Ayo, kegiatan produksi. Orangnya disebut apa? Darren, Louis, Michelle. Orangnya yang melakukan kegiatan, yang melakukan produksi.
Tadi kan produksi itu kegiatan menciptakan barang dan jasa, Produsen. membuat barang dan jasa. Oke, orangnya disebut Produsen. 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 Jadi produsen itu orang yang membuat atau menciptakan barang dan jasa. Yang kedua, konsumsi. Kegiatan apa konsumsi itu? Kegiatan manusia untuk menggunakan Jual atau makanan. membeli barang dan jasa. Barang dan jasa tuh bisa bentuknya barang, bisa jasa. Jadi tindakan manusia, kegiatan manusia untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa. Itu konsumsi. Menggunakan tuh bisa memakan, bisa memakai pensil, kalian kayak makan kan? Tapi tetap kalian beli kan? Artinya kalian mengkonsumsi pensil. Gitu ya. Beli buku, beli tas, beli sepatu, kan itu konsumsi. Kalian sebagai orangnya disebut apa? Yang mengkonsumsi itu? Ayo. Konsumer. Konsumen. Oke, diingat-ingat ya. Jadi konsumen itu orang yang berkonsumsi atau orang yang melakukan tindakan konsumsi. Atau orang yang membeli, orang yang memakai, menggunakan, itu konsumen. Ya, barang dan jasa. Kalian pergi pakai kereta api, pakai pesawat. Kalian mengkonsumsi jasa. Iya kan, bukan berbentuk barang, jasa angkutan kan. Kalian nonton bioskop. Kalian mengkonsumsi jasa tontonan bioskop, jasa tontonan. Kalian ke dokter. Kalian menggunakan jasa dokter untuk pengobatan kalian, itu konsumsi jasa itu kalian. Ya. Atau kalian bersekolah, sama jasa, bukan bentuknya barang. Nah, yang ketiga, distribusi. Apa itu distribusi? Apa itu distribusi? Yuk, distribusi apa? Menyalurkan barang, Mister. Menyalurkan barang. Itu distribusi itu. Atau mengangkut, membawa, ya, membawanya dari tempat pengolahan atau dari tempat menciptakan dari pabriknya ke tempat lain, itu distribusi. Orangnya disebut apa? Orangnya apa? Tadi kan distribusi. Distributor. Apa? Distributor. Distributor. Jadi ingat-ingat ya, tolong. Ada produsen, ada konsumen, ada distributor. Kalian harus kenal itu. Jadi kalau ditanya apa itu distributor? Orang yang mengangkut barang atau yang membawa barang atau jasa ke tempat yang diinginkan, ya. Menyalurkan barang. Nah, itu distributor. Oke. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan motif ekonomi? Ayo, ini penting ini, hal-hal istilah-istilah ini kalian sudah, kalau sudah paham, sudah mengerti, kalian akan kesananya ke depannya itu akan mudah ya mempelajari ekonomi atau IPS itu. Apa itu motif ekonomi? Motif loh, dari kata motif. Motivasi yang membuat seseorang untuk melakukan berbagai tindakan ekonomi. Iya. Jadi motif ekonomi itu segala yang mendorong, ya. Ya, ingat ya, yang mendorong atau yang membuat, yang memotivasi orang atau alasan. Ya, ingat ya. Dorongan atau alasan orang melakukan tindakan ekonomi. Ingat, itu yang namanya motif ekonomi. Ya, diingat-ingat ya. Jadi dorongan, motif itu berasal dari kata motivasi. Dorongan atau alasan orang melakukan tindakan ekonomi. Ingat, itu yang maksud dengan motif ekonomi. Oke, Mister akan tanya nih.
Apa motif produsen? Ayo. Jadi kan ada motif produsen, motif konsumen, motif distributor atau apa. Tadi kan dorongan orang, alasan orang melakukan tindakan ekonomi. Nah, sekarang alasan orang atau dorongan orang si produsen apa? Ingin apa? Ayo, Luis, udah ngantuk jam segini pagi-pagi ini. Ayo, udah menguap tadi Luis tuh. Apa coba? Olahraga Luis kalau jam segini nih. Wah, lari-lari pagi. Suka olahraga nggak ini? Anak-anak ini pagi-pagi. Harus ya. Siang. Pokoknya tiap hari itu ada olahraganya supaya tubuh kita tuh wah bergerak sehat ya. Nah, coba kembali. Apa motif produsen apa? Kalau kalian sebagai ini, kalian produsen, kalian membuat kue di rumah, dijual ke orang lain. Motifnya apa kalian menjual, membuat kue itu? Ingin apa? Mendapat uang. Dapat uang terus. Kalau mendapat uang saja, Deren, nih, Deren menjual kue hasil modal kuenya itu Deren satunya 10.000. Deren jual lagi 10.000. Ada nggak? Apa begitu atau tidak? Tidak, harus ambil untung. Nah, berarti apa itu motifnya? Motif produsen mencari apa? Untung atau bahasa lainnya apa? Selain untung? Laba. Jadi motif produsen itu sekali lagi adalah laba, keuntungan atau laba tadi ya. Kan gitu, pengen untung ya. Untung atau laba. Oke ya. Sekarang motif konsumen. Deren, Luis, Michelle nih. Apa motif kalian melakukan membuat dorongan atau alasan kalian mengkonsumsi barang itu? Memakai atau membeli barang itu. Pengen apa? Pengen punya barang. Iya, setelah punya barang, kenapa kalian kalau nih Louis, Darren, misal kalau kalian ke supermarket, kalian milih-milihnya barang itu. Kalau yang kalian beli barang atau makanan atau barang apapun ya, kalau kalian beli, milih-milih nggak? Atau langsung comot? Milih-milih dulu. Kenapa? Alasannya kenapa? Ayo. Mencari barang yang dituju. Barangnya dituju, iya betul. Untuk apa gitu? Pak Risti, selamat pagi, baru hadir Risti. Risti, bisa mendengar suara Mister? Bisa, Mister. Oke. Oke ya. Sehat ya hari ini ya? Sehat, Mister. Oke, bagus. Nah, kita sudah membahas tadi, mengulas beberapa hal yang sudah kemarin bahas. Ini motif itu apa yang maksud dengan motif tadi? Dorongan atau tindakan orang untuk melakukan atau alasan orang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oke ya. Motif konsumen apa sekarang ini yang kita bahas? Motif konsumen Disti apa coba? Nih, kalian tadi Deren beli barang, ya, atau Louis, kalian ya nih, Disti misalnya beli barang di toko, kalian milih-milih dulu nggak kalau mau beli? Katanya tadi Deren, iya milih-milih. Alasannya apa? Milih-milih, ayo. Ingin apa sebenarnya kalian milih-milih? Nih, kalian milih nih. Kalian milih barang yang bagus. Yang bagus, oke. Nah, barang misalkan ya, kalian sudah dapat di rumah, sudah
dapat dah barangnya itu. Kemudian ternyata barangnya itu tidak sesuai yang kalian inginkan. Kalian kecewa nggak? Kecewa nggak? Kecewa ya, karena kalian sudah mengeluarkan uang, Kecewa. tapi barangnya itu ternyata tidak sesuai yang kalian harapkan. Berarti kalau gitu motivasi kalian, motif ekonomi konsumen apa? Memilih barang yang bagus. Motif kalian membeli barang itu, konsumen itu pengen puas. Iya, oke. Ya, jadi ingat sekali lagi, motif produsen apa tadi? Ingin puas. Motif ekonomi produsen, motif ekonominya produsen. Oh, ingin untung. Ingin untung atau laba. Kalau konsumen ingin motifnya kepuasan. Ingin puas. Oke, kalian sok beli bakso. Kalian ngeluarin uang, oh harga baksonya 20.000, mahal, biasanya 15.000 nih. Apakah sesuai dengan yang kita keluarkan nggak nih? Yang kita uang keluarkan 20.000, sesuai nggak dengan harganya ini? Kalian akan puas manakala bakso itu rasanya. Ada apa ini? Kok berisik? Ada apa ini? Tahu, Mister. Oke, kayaknya bisa ini. Baru ini ya. Itu tadi ke plafonnya. Oke, ya. Ya, jadi kali lagi, kalau kalian membeli bakso itu ingin puas, pasti setelah membeli itu ada kepuasan. Jadi motif konsumen itu adalah kepuasan. Produsen laba, motifnya ini puas. Kalau distributor apa motifnya? Barang. Motif produser apa? Distributor apa? Kan tadi ada produksi, orangnya produsen. Bertugas menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Betul itu ya. Tugasnya yang distributor itu. Sekarang motif seorang distributor apa, Misel? Coba ya, Misel. Ayo. Si orang distributor itu kan orang yang angkut barang, yang menyampaikan barang ya, yang menyalurkan barang. Gitu. Motifnya apa sih? Seorang distributor tuh pengen apa berkegiatan ekonomi itu? Tadi produsen motifnya ingin untung, laba. Oke. Kemudian konsumen ingin puas, ya kepuasan berarti motifnya. Distributor apa? Apa? Sama, pengen untung atau laba. Kenapa? Nih, kalian mempunyai jasa angkut ya barang, mendistribusikan barang. Nah, kalau kalian membawa barang itu dari pabrik, katakanlah dari pabriknya ke toko kalian, punya toko. Nah, kalian pasti ingin untung distributor itu, cari yang jalannya yang lebih singkat, ya enggak? Atau pakai menunjukkan jasa angkutan apa nih yang pakai mobil pribadi atau memang pakai jasa angkut, cari yang paling murah. Pengen untung distributor juga. Ya, selalu pengen biaya yang ini. Itu motif ekonomi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Ayo, apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Ayo. Apa itu prinsip ekonomi? Jangan sampai ketukar sama motif. Kalau motif itu tadi dorongan atau alasan orang melakukan dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu.
Oke, itu lengkapnya. Prinsipnya gini, dasar berpikir manusia untuk melakukan tindakan ekonomi, udah itu. Itu yang dimaksud dengan prinsip ekonomi. Dasar berpikirnya ini nih orang untuk melakukan tindakan ekonomi. Kalau tadi motif dorongan atau alasan. Kalau ini alasan kalau tadi. Kalau ini dorongan. Dasar berpikir. Contohnya gini ya. Nah, saat kalian membeli barang, apakah kalian ingin yang paling murah? Tidak. Oke nggak? Ingin yang paling murah nggak? Iya. Pasti. Barangnya sama nih, kualitasnya sama. Kalau kualitas berbeda, ya jenisnya sama. Tapi kualitas berbeda itu sih bukan ini ya. Paling sih kalian mencari yang terbaik. Anggaplah kualitas atau mutunya atau barangnya itu sama persis. Tapi harga berbeda. Ada yang mahal, ada yang murah. Kalian pilih yang mana? Pasti kalian pilih yang murah. Kalau kalian pilih yang mahal, barangnya sama persis, berarti kalian bukan orang yang rasional tadi. Tindakannya nggak tepat. Kan gitu ya, betul nggak? Dan sekarang dasar berpikir kita itu pasti menjadi dasar orang untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya, apa itu bunyinya prinsip ekonomi itu? Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya atau biaya sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan atau setinggi-tingginya. Kalau produsen atau kehitungan tertentu, bukan setinggi-tingginya. Kalau yang satu rendah, yang satu tertentu. Produsen kan tadi menciptakan barang, motifnya apa? Untung, laba. Jadi prinsip ekonominya produsen dengan sekecil-kecilnya pengorbanan untuk mendapatkan laba tertentu. Atau untuk mendapatkan laba yang tinggi, setinggi-tingginya laba, dengan pengorbanan tertentu. Jadi ingat, yang satunya harus tertentu ya, jangan sama-sama tinggi. Contoh, biaya rendah, laba tinggi. Jangan. Biaya rendah, laba tertentu. Atau laba tinggi, biaya tertentu. Ingat ya, salah satunya tertentu. Motif prinsip ekonomi produsen adalah apa? Sekali lagi, prinsip ekonomi produsen apa? Untung. Motifnya untung. Ini jangan ketukar kalian antara prinsip ekonomi dengan motif ekonomi. Mister bahas ini sekarang ini supaya kalian paham dulu ini ya. Motif tadi dorongan, kita alasan. dapat memaksimalkan keuntungan. Jadi prinsip ekonomi itu tadi kan dasar berpikir orang menurut melakukan tindakan ekonomi. Raven, selamat pagi. Ini baru gabung ya, Raven ya. Bisa dengar suara Mister Raven? Oke, bisa dengar ya suaranya ya? Oke, ini kita lagi membahas hal-hal yang dasar tadi yang kemarin ini supaya kalian paham betul. Ini sekarang kita lagi bahas tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu dasar berpikir manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya. Nah, prinsip ekonomi si produsen dengan biaya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan laba tertentu. Karena kan pengen laba tadi. Atau untuk mendapatkan laba setinggi-tingginya dengan biaya tertentu. Ingat, salah satunya tertentu. Paham ya? Ini supaya kalian paham dulu nih. Prinsip ekonomi produsen itu mendapatkan laba setinggi-tingginya dengan biaya tertentu. Atau menggunakan biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan laba tertentu. Ingat, bisa dibalik begitu ya, tapi tertentu salah satunya ya. Paham ya? Bisa dicatat sama kalian. Itu
prinsip ekonomi produsen. Sekarang prinsip ekonomi konsumen apa? Ayo. Raven, Disti, ayo apa? Memakai. Luis, Michelle, Darren apa? Coba sama-sama. Apa prinsip ekonomi dari si konsumen? Motifnya tadi apa? Si konsumen. Motif ekonomi konsumen apa tadi? Kepuasan, pengen puas. Puasan. Berarti prinsip ekonominya adalah untuk mendapatkan kepuasan setinggi-tingginya dengan pengeluaran tertentu. Tentu. Atau dengan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan kepuasan tertentu. Itu tadi. Jadi kalian kalau ingin membeli barang pasti ingin biaya yang rendah dengan apa? Dengan pengeluaran atau uang yang murah kan, misalnya yang murah, yang rendah. Tapi untuk mendapatkan hasil tertentu. Karena kalau hasil yang tinggi gak masuk akal. Pengeluaran rendah, hasil tinggi, repot. Atau kepuasan tinggi, belum tentu. Harus tertentu salah satunya. Pengeluaran tertentu, kepuasan yang tinggi. Atau pengeluaran yang rendah dengan kepuasan tertentu. Itu ya, dipasangkan selalu ya. Itu prinsip ekonomi. Karena distributor apa? Distributor. Prinsip ekonomi distributor apa? Mendapat untung. Ya. Tugas menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Oke, itu betul. Tugasnya adalah si produsen, si distributor itu menyampaikan barang, menyalurkan barang dari si penghasil produsen dengan si konsumen yang membeli. Oke ya. Tapi prinsipnya apa prinsip ekonomi distributor? Prinsipnya adalah dengan pengeluaran atau biaya tertentu untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang tinggi. Jadi kalau salah satunya tertentu, satunya tinggi atau rendah ya. Atau dengan pengeluaran atau biaya tertentu untuk mendapatkan laba yang atau keuntungan yang setinggi-tingginya. Oke, paham ya itu ya? Oke, yang tadi kita bahas itu ya. Jadi kalian harus bisa memahami apa itu tindakan ekonomi, apa itu kegiatan ekonomi, apa itu motif ekonomi, motif produsen, konsumen, sama distributor, apa itu prinsip ekonomi. Harus bisa bedakan ya. Ya, ya. Oke ya, itu nanti. Jadi kalau ini sudah paham, kalian akan mudah ini mempelajari hal-hal ini. Oke ya. Nah, sekarang begini ya. Sedikit ini. Kegiatan ekonomi dan kaitannya dengan perkembangan iptek. Nah, kegiatan ekonomi yang bagaimana yang bisa melancarkan manusia, coba. Kegiatan ekonomi yang bagaimana yang membuat lancar manusia itu melakukan berkegiatan. Kegiatan kan tadi, kegiatan ekonomi itu adalah segala tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan itu produksi, konsumsi, distribusi. Ya kan? Orangnya produsen, konsumen, distributor. Nah sekarang kaitannya dengan ini bagaimana? Coba Raven ini. Raven. Nah sebagai seorang konsumen nih, seorang konsumen ya, ingin memudahkan kita berkegiatan ekonomi, apa yang dilakukan? Tanya Raven nih, tindakan ekonomi
konsumsi lah. Apa itu konsumsi yang Rapen lakukan? Misalkan membeli barang yang dibutuhkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah ingin menggunakan yang lebih efisien, yang lebih mudah nggak? Ya, udah pasti ya. Ya nggak? Mister tadi keluar karena internet, Mister. Oke, ya, Bapak nih. Kalau misalkan nih, Rapen ingin membeli pulsa ke depan, nah, jaraknya ternyata dekat, ya, mau cuman ke toko pulsa itu sekitar 5 menit nyampe, misalkan, atau jalan kaki juga bisa. Apakah Rapen lebih mudah menggunakan sepeda motor, sepeda, atau cukup jalan kaki? Nah, pilihan-pilihan inilah yang dilakukan orang. Kalau misalkan dekat dan tidak memakan waktu, tidak buru-buru, bisa jalan kaki. Bisa menggunakan sepeda biar cepat karena harus mau digunakan secepatnya. Bisa menggunakan sepeda motor lebih cepat dari sepeda. Tapi sepeda motor mengeluarkan biaya yang tinggi. Apa? Mesinnya dipakai, ada juga bensin yang dipakai. Sepeda mungkin bisa sambil olahraga, tapi tetap menggunakan itu kan? Apa? Menggunakan sepedanya kan? Ya enggak? Sepedanya bisa kepake, artinya mulai aja bannya mulai berkurang kuatannya kalau dipakai terus. Jalan kaki, nah ini bisa juga sebagai alternatif pilihan tindakan manusia itu, tindakan ekonomi. Nah itu ya, jadi manusia selalu mencari alternatif pilihan apa saja. Bisa menggunakan teknologi, bisa menggunakan ya seperti sepeda motor tadi, atau sepeda, atau jalan kaki. Itu sama. Kalian juga kalau bepergian membeli jasa tertentu atau ingin pergi ke tempat, apa kalian akan menggunakan teknologi? Ada Gojek nih, ada Gojek, ada Gokar ya. Itu kan teknologi. Nah, itu konsumsi. Dalam distribusi barang juga sama kalian. Kalian memesan makanan, ada teknologi sekarang. Distributornya adalah seorang Gojek kan? Yang ini ke kalian ya. Kalian sebagai konsumennya yang menggunakan, yang membeli makanan tadi. Produsennya adalah orang yang menjual makanan tadi. Ya, kalian ke KFC atau ke McD, pengen ayam ini McD. Nah, kalian menggunakan sebagai konsumen mengeluarkan uang nggak? Uangnya mungkin dalam bentuk uang biasa atau GoPay. Ya nggak? Nah, distributornya siapa? Si Gojek itu, kalau pesan lewat Gojek itu. Gojek, Gokar atau Grab. Produsennya siapa? Ya McD. Ya McD atau KFC misalnya. Paham ya posisi-posisi itu. Nah, sebagai konsumen kalian ingin apa setelah membeli ayam itu? Misal pengen apa kalau beli? Pengen puas nggak? Pengen puas nggak makanannya dapat kepuasan nggak? Pengen puas. Iya betul, pengen puas. Ya. Gitu. Tidak kecewa. Kalau si produsen ingin untung nggak? Dibeli sama kita? Iya. Dia ingin untung, dia nggak mau rugi. Menjualnya ya sesuai di atas biaya produksi dia. Ya untuk membuat ayam itu biayanya berapa yang cukup? Si distributor, si Gojek pengen untung nggak si Gojek? Iya. Pengen. Iya. Itu ya, itu yang kalian harus pahami. Jadi di pertemuan kita kali ini mengulas ini supaya kalian paham apa istilah-istilah tadi. Ya, prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, kegiatan ekonomi itu ya. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Sama video yang kemarin, Mister akan
kirimkan ke kalian yang belum sempat ini. Lagi di-upload ya, yang kemarin ya, yang TIK sama yang ini. Silakan kirimkan untuk bahan kalian hafalkan ya. Oke, Ya, gitu Mister. aja untuk kali ini. Sehat selalu, semangat selalu ya. Salam sehat, Ya, salam Mister. sejahtera buat keluarga. Ya, Mister. Oke, sampai jumpa dan Terima kasih, selamat. Mister. Ya, oke. Makasih, Mister. Sama-sama. Oke, Terima kasih. bye.